Hari ini kita akan belajar bagaimana eh, membuat jaringan bridge di VirtualBox ya. Langkah pertama ya, kita siapkan filenya dulu ya. Filenya ini sudah tersedia di sini ya, di folder router mikrotik ya. Ini ada VirtualBox untuk mesin virtualnya, OS mikrotik, setelah itu Winbox sama Windows 7 ya. Untuk nginstalin VirtualBox Bapak anggap kalian sudah mengerti semua karena tinggal next saja. Selanjutnya kalau sudah terinstall akan seperti ini. Kita buat new ya. Kita kasih nama misalkan jaringan bridge ya. Jaringan jaringan bridge. Untuk ISO-nya ini kita pilih order. Baru arahkan ke tempat yang tadi, folder tadi. Di sini di mikrotik, ini di ISO-nya. Klik open. Sebentar kita ulangi lagi ya, mungkin terlalu banyak yang dibuka. Makanya dari awal, klik new, jaringan ya. Tandanya kalau di sini merah dia nggak mau, dia kalau hijau nih mau checklistnya ya. Pilih order, setelah itu pilih folder yang tadi, mikrotik tadi, ini OS-nya kita arahkan, OS mikrotiknya, klik open ya. Tipenya order, versinya order. Lalu kita pilih bagian hardware. Yang kita atur ini cuman RAM-nya saja ya. RAM-nya kita buat, anggap saja di sini kita buat 1 giga ya. Ya, setelah itu kita pilih finish. Sebelum kita start, kita setting dulu. Nanti gambarannya untuk Ether 1 kita buat NAT supaya OS mikrotik ini terhubung dengan komputer Bapak. Nah, yang kedua itu host only agar supaya Winbox yang ada di komputer Bapak bisa meremote OS mikrotik yang ada di VirtualBox. Itu host only. Terus yang Ether 3 dan 4 nanti akan terhubung ke Windows 7 yang ada di bawah jaringan ini ya. Maksudnya di area di sini. Ya. Nah, ini jaringan internal nanti. Oke. Kita pilih setting. Baru pilih network. Ini NAT ya. 1 NAT. Yang kedua host only adapter atau adapter hanya host. Ini permission-nya di-allow-kan. Adapter 3 ini kita buat internal, jaringan internal. Ini juga sama. Yang keempat
Ini juga sama internal ya. Nah, oke. Coba cek lagi. 1 NAT, 2 host only, 3 internal, 4 internal. Klik oke kan. Ya, oke kan. Selanjutnya klik start. Ya, start. Nah, kita langkah pertama untuk menginstal router Mikrotik ya ke dalam VirtualBox ini. Di sini perintahnya untuk pilih dari aplikasi Mikrotik ini kita tekan A, huruf di keyboard ya, tekan A. Untuk menginstal tekan I. Selanjutnya tekan Y, tekan Y lagi. Nah, ini sekarang proses install sampai selesai. Nah, sebelum kita enter untuk reboot, kita pilih di menu device. Ini hilangkan dulu nak, remove this from VirtualBox. Kalau tidak nanti dia ngulang-ngulang lagi install terus. Remove dulu, klik force amount. Ya, baru kita ketik enter. Nah, sekarang Mikrotik minta login dulu. Nah, di sini bawaannya biasanya admin ya. Passwordnya kosong ya. Di bagian password kita klik enter saja. Dia minta lisensi ya, karena kita proses belajar, nggak usah kasih lisensi, tekan no, N ya. Lalu enter lagi. Dia minta password, new password, kita kasih 123, enter lagi 123, enter. Kalau sudah tulisannya ada admin Mikrotik seperti ini, maka Winbox sudah bisa dijalankan. Ya. Kalau ini belum seperti ini, Winbox tidak bisa jalankan. Oke, kita jalankan Winbox dulu. Ya, dari aplikasi tadi ya. Bentar. Nih, sudah muncul. Ini passwordnya tadi 123. Koneksikan. Kenapa lama ya? Coba kita cari masalahnya. Coba cari Winbox yang baru ya. Winbox yang versi baru. Ini versi yang terbaru nih. Coba. 1, 2, 3. Oke, berarti dia nggak mau yang versi yang 31 ya, dia maunya 341. Nanti kalian bisa download di mikrotik.com ini ya. Nah, di sini nak. Nah, nih kita pilih yang 64 bit Winbox-nya. Paham ya? Nah, Winbox yang bawaan yang Bapak kirimkan filenya itu versi rendah, nggak mau dia, nggak mau terhubung. Selanjutnya
Kita zoom-kan supaya kelihatan besar. Lalu di bagian interface, kita kasih nama dulu, tambahkan nama. Di sini kita kasih nama tambahan internet. Ya, maksudnya sumber internet ya. Lalu di sini kita kasih nama host only. Only adapter. Di sini anggap saja kita contohkan begini saja. Kita akan menggabungkan Ether 3 dan Ether 4 ini menjadi satu. Kalau bridge kan begitu kita gabungkan. Ether 3 kita kasih nama umpamanya Batam ya. Pulau Batam. Pulau Batam. Yang Ether 4-nya ini Pulau Rempang. Rempang. Kalau ada satu lagi Ethernet di Ether 5 bisa kita buat galang ya. Tapi karena keterbatasan dari VirtualBox, maka cukup 2 saja. Selanjutnya kita buat ya. Kita buat IP untuk Ether 1. Di mana? Di IP DHCP client. Kita kasih IP untuk Ether 1 dulu. Klik tambah. Interface-nya Ether 1 internet, klik apply oke-kan. Kalau dia statusnya bound, ini sama persis yang ada di komputer Bapak. Komputer Bapak ini terhubung internet, maka di sini ikut status bound. Kalau komputer kalian nggak terhubung internet, dia nggak mau. Ya. Oke, dah. Yang kedua, kita kasih DNS dulu. Ya. IP DNS. Ya. Supaya ketika kita klik google.com itu langsung menampilkan IP publik dari Google. Nah, ini tambahin DNS dari Google ya. 888. 8844. Ini IP dari ISP ya, DNS dari ISP. Klik hello remote request. Apply oke-kan. Tes ini dulu, tes internetnya apakah sudah terhubung atau belum. Klik enter, ping Google dulu. Ping google.com apakah sudah ada belum? Nah, sudah ada ya. Nah, ini IP publiknya dari Google. Ketika kita panggil DNS-nya ya, websitenya Google dengan ini, maka akan muncul ini IP-nya. Ini untuk berhentinya Ctrl C. Ya. Ctrl C. Kalau kita ping lagi ke DNS Google udah bisa juga. DNS Google 8. Nah, ini. Ya. Selanjutnya kita buat jaringan bridge. Caranya di bridge ya. Klik bridge. Di bagian bridge ini klik tambah. Nah, kita akan gabungkan Batam dengan Rempang. Kita buat nama jaringannya jadi jembatan 1. Media apa nama itu? Pulau Batam sama Pulau Rempang dihubungkan melalui jembatan 1. FT oke-kan. Setelah itu kita masuk ke bagian port. Nah, port ini kalau jembatan Balilang itu berarti pulaunya ya. Klik tambah. Di interface-nya itu pilih yang Ether 3 Batam. Tambahkan oke. Satu lagi untuk interface 4 Rempang. Nah, ini artinya apa? Bahwa Batam dan Rempang
kita gabung menjadi satu, menjadi jembatan satu. Nah, oke dah. Selanjutnya kita akan kasih IP di jembatan satu ini, ya. Maaf ini ada kesalahan penulisan ya, jembatan satu, jembatan satu. IP oke kan. Oke dah ya, udah berubah. Kita akan kasih IP, caranya IP address. Ya. Ini IP dari ether 1, sudah ada tadi. Kita buat IP untuk jembatan 1, tambah. Kita buat IP misalkan kelas A, 10, 10, 100, 1 umpamanya. Slash, buat misalkan slash 25. Interface-nya ini harus jembatan 1. Tidak boleh lagi Batam atau Rempang karena ini sudah digabung jadi satu tadi. Nah, kalau bridge kita langsung arahkan ke sini. Nah, ya, klik apply kan. Oke. Selanjutnya supaya nanti jembatan 1 ini dihubungkan dengan komputer klien dapat IP, maka jembatan 1 ini, bridge ini akan menyewakan IP, ya. Berarti kita setting MikroTik ini menjadi IP DHCP server. Klik IP DHCP server. Nah, begitu. Selanjutnya di bagian DHCP ini, klik DHCP setup. DHCP setup DHCP server interface-nya kita arahkan ke jembatan 1. Jangan salah ya. Bukan ke sini ya. 3 atau 4 bukan, jembatan 1. Karena sudah kita hubungkan. Klik next. Ini IP space-nya. Ya, subnet mask-nya /25 ya. Next. Gateway-nya ini otomatis. Next lagi, ini untuk IP pool-nya rentang IP dari 2 sampai 126. Next lagi, DNS-nya ini, waktunya ini. Oke, dah selesai. Nah, selanjutnya agar supaya jembatan 1 ini terkoneksi dengan internet, ya, di ether 1, maka kita buat dia kita buat NAT, ya. Caranya di IP firewall, di menu NAT, klik tambah. Ya, tambahkan. Chain-nya itu SCRNAT, out interface-nya ether 1, internet. Action-nya itu masquerade. Apply oke kan. Ya. Kalau sudah baru kita uji tes apakah komputer settingan kita tadi di MikroTik ini sudah jalan atau belum bridge-nya. Maka dari itu kita butuh Windows 7. Ya. Nah, caranya untuk masukkan ke sini tanpa kita nginstal, kita pilih file, import, kita ambil instalan Windows 7 yang sudah ada, klik bagian file, import, ya, import, klik tambah, cari di tadi PC filenya tadi, nah ini dia, klik ini, klik open, ya. Kalau sudah klik finish. Nah, ini ada error, kenapa? Karena namanya itu sudah ada sebelumnya. Ya, Bapak akan hapus dulu nama sebelumnya ini. Caranya tadi sama tadi ya, file, import,
tadi di di sini, Nak. Bapak cek namanya di sini Windows 7 sudah ada. Kita copy, karena Bapak sebelumnya sudah buat. Kita pastekan ke folder seperti ini. Atas ini. Klik pastekan di sini. Enter. Ini sudah ada nih. Ya. Yang berhubungan Windows 7 nih kita hapus dulu. Ini juga hapus. Oke, dah. Kalau sudah, kita kembali ke sini, baru finish. Ini pasti bisa. Ya. Tunggu dia di sini proses importnya sampai 100%. Ya. Sangat mudah, Nak, untuk membuat jaringan bridge ini. Ya. Ketika kalian nanti bekerja di networking, bridge ini masih digunakan ya. Alasannya kenapa? Karena menghemat perangkat. Jadi dengan kita buat router menjadi bridge, maka kita nggak butuh perangkat hub atau switch. Begitu. Itu alasannya mengapa jaringan bridge ini masih digunakan sampai saat ini. Ya. Begitu ya. Terkadang perusahaan ini sulit untuk melakukan pengadaan perangkat. Maka kita sebagai orang IT, kita harus pandai-pandai mengatasi permasalahan itu tadi. Daripada perangkat routernya nggak kepake umpamanya, maka perangkat routernya itu kita jadikan switch. Untuk jadikan switch ini, maka kita setting menjadi bridge. Itulah latar belakang mengapa jaringan bridge ini digunakan. Oke, sudah selesai. Kita lihat settingan di Windows 7-nya. Kita klik di setting, klik network. Di sini di Ether 1 settingannya internal network. Ya. Ether 2 nggak usah dipakai aja. Jadi maksudnya gini. Maksudnya Ether 1 Windows 7 nanti bisa terhubung di Ether 3 Batam atau Ether 4 Rempang. Itu maksudnya. Jadi internal network itu sesama jaringan di VirtualBox. Itu namanya jaringan internal. Oke, kita jalankan, start. Oke. Klik oke kan. Di sini dia minta password, kita kasih passwordnya 123 saja ya. 123, klik oke kan. Sudah berhasil. Jadi Windows 7 kita ini passwordnya 123. Oke. Setelah itu ya, kita untuk ngecek IP-nya bisa langsung ke kontrol panel juga bisa. Klik di menu start ini, klik kontrol panel, masuk kategorinya kita kecilkan dulu.
Kita pilih bagian Network and Sharing Center. Sync adapter setting. Nah, di sini kita lihat IP-nya itu berapa IP-nya dapat. Nah, ini 10, 10, 100, 126. Ya. Kita cek di VirtualBox, maksudnya di Winbox-nya, dia itu masuk ke mana dia? Di sini kita masuk ke interface, cek. Ya. Ntar Bapak kecilkan dulu ya. Zoom out. Nah, perhatikan. Di sini ternyata Windows 7 Bapak ini terhubung di Ether 4 ya. Dia dari mana? Lihat di bagian ini, Nak. Nah, nih, kilobyte-nya ini jalan. Nah, ini sekarang Ether 3. Nah, untuk mengujinya kita matikan salah satu. Contoh, Bapak mau dia itu terhubung di Ether 3 saja, maka di Ether 4 disable dulu. Nah, begitu, dimatikan. Maka jaringan Windows 7-nya tadi itu terhubung di Ether 3. Kalau mau dia di Ether 4, ya. Ini 3 kita enablekan kembali, yang ini dimatikan. Nah, begitu. Untuk mengujinya ya. Nah, begitu. Ya. Terus di bagian Windows 7-nya, nah, ini bisa kalian disable enablekan ya. Untuk melihat perubahannya, disable enablekan kembali. IP-nya sama, Nak. Ya. IP-nya sama. Jadi maksudnya gini, komputer Windows 7 ini bisa masuk dia di Ether 4 dan Ether 3 ataupun Ether 4. Nah, ini kalau kita tes koneksi internet sudah bisa. Ya. Kita coba ya. Kita buat klik Google ya. google.com. Nah, ini udah bisa. Ya. Kalau kita buat YouTube juga bisa. Bisa ya? Nah, ini sudah bisa ya. Ini udah bisa ya. Oke. Baik. Demikianlah ya langkah-langkah kita membuat jaringan bridge di VirtualBox ya. Nanti aplikasi yang dibutuhkan akan Bapak share di kalian ya. Nanti Bapak akan upload di YouTube juga. Baik, demikianlah settingan dari jaringan bridge ini. Assalamualaikum.